ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'an. Alhamdulillah, mari kita sampaikan kepada Allah sehat walafiat kita bisa menyempurnakan rukun Islam sesuai dengan kemampuan kita masing-masing yang diberikan oleh Allah. Jalankan perintah beliau sekuat tenaga, kita hentikan larangan beliau. Fattakullah mastata'tum, takwalah kepada Allah, jalankan yang disuruh, hentikan yang dilarang sekuat tenaga awak. Salawat dan salam mari kita kirimkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu peringatan Nabi kawan kaitan dengan salawat, orang yang bakhil itu kata Nabi, orang yang disebut nama saya tapi ndak mau berselawat kepada saya, kata Nabi. Jadi ketika nama Nabi awak disebut di mana saja, termasuk wak dengan di radio misalkan, kita berselawat kepada beliau kan. Karena salawat ke Nabi merupakan penghormatan kita kepada beliau sebagai utusan Allah. Ayat yang masyhur wak dengan misalkan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sungguhnya Allah malaikat bersalawat ke Nabi Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslim. Hai orang beriman, salawatlah kepada Nabi engkau. Salawat Allah ke Nabi bermakna Allah memuliakan Nabi dalam bentuk mengampuni dosanya, mengangkat derajatnya. Itu bentuk salawat Allah ke Nabi. Salawat malaikat ke Nabi berdoa kepada Allah supaya Nabi Muhammad diangkat derajatnya, diampuni dosanya. Doa umat Islam ke Nabi Muhammad adalah bentuk penghormatan kepada beliau. Kok dari itu dipanggil dia Allah, wahai orang-orang beriman, selawatlah kamu dan ucapkan ucapan keselamatan kepada beliau secara sempurna. Kajian kita bagi kini surat Hud ayat 89 sampai 91 masih berkaitan dengan kaum Syuaib. Berkaitan dengan kaum Syuaib yang memiliki spesifikasi dosanya yang berbeda dari umat yang lain. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمِ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِّنكُمْ بِبَعِيدٍ واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ. Sadaqallahu alaihi.
Itu masih berkaitan dialog antara Syuaib dengan kaum Madian yang merupakan bapak dan ibu-ibu salah satu bangsa atau suku umat terdahulu yang dibinasakan oleh Allah. Wa ya qaumi la yajrimannakum shiqaqi, wahai kaumku, jangan hendaknya pertentangan antara aku dengan kamu menyebabkan kamu menjadi durhaka sehingga kamu ditimpa azab oleh Allah seperti sebagaimana ditimpakan kepada umat sebelum kamu. Ini sudah diingatkan oleh Syuaib kepada kaum Madian, orang Madian, jangan kalian mengundang azab Allah. Jangan sampai pertentangan antara kita menyebabkan kamu menjadi durhaka sehingga kamu ditimpa azab oleh Allah seperti ditimpakan kepada kaum Nuh, 1, 2 kaum Hud, 3 kaum Saleh, dan kaum Lut. Kaum Lut itu kata Syuaib tidak jauh dari kalian tempatnya. Jadi diperbandingkan di Nabi Syuaib, umat terdahulu karena kedurhakaan mereka kepada Allah, mereka hancur dulu karena durhaka dan balanya kepada perintah Allah. Itu salah satu cara di Nabi Syuaib menyampaikan kebenaran ke umatnya. Jangan kalian lanjutkan kedurhakaan dalam mempermainkan takaran dan timbangan dan durhaka engkau kepada Allah. Karena sudah ada orang sebelum kamu begitu. Dan kamu diajak ke jalan yang benar, tetap melakukan kesalahan seperti umat Nabi Nuh. Kalau sebanyak kau orang ledo, tapi lah durhaka ke Allah. Alun salaweh ko nagari le, tapi lah durhaka ke Allah. Kaum Hud juga begitu. Umat Nabi Saleh juga begitu. Umat Nabi Lut juga begitu. Tapi mereka itu durhaka kepada Allah sehingga mereka dapat hukuman, dapat azab dari Allah karena mereka melawan perintah Allah. Ayat yang ke-8, ayat ke-90 kata Nabi Syuaib pada kaumnya, sudah diberi peringatan, sudah diajak ke jalan yang benar, sudah didakwahkan. Bahkan dakwah itu tak menukik langsung ke dosanya dalam ayat itu, tapi dosa yang mereka lakukan itu diperbandingkan dengan dosa umat terdahulu yang memiliki kesamaan, sama-sama lakukan kesyirikan. Umat terdahulu lah diajak kebenaran, dak amuah jodoh, hancurkan di Allah kan. Tapi tidak semua nabi, umat nabi terdahulu hancur kan. Kalau hancur umat terdahulu sadualah tu tak barang orang kan. Contoh misalkan umat Nabi Isa durhaka ke Allah, ternyata tak dihancurkan Allah kan. Ya kan? Umat Nabi Daud juga begitu misalkan. Nabi yang lain misalkan Ilyas misalkan tetap juga. Tapi ada 6 misalkan 7 umat terdahulu yang diabadikan Allah, yang durhaka ke Allah, sehingga dihancurkan Allah. Apa kata Nabi Syuaib? Wahai kaumku, minta ampunlah kepada Allah Tuhanmu, bertaubatlah kepadanya, sungguhnya Tuhanmu Maha Pengasih lagi, Maha Penyayang lagi, Maha Pengasih. Bapak dan ibu-ibu hadirin berbahagia, umat Nabi Syuaib yang sudah durhaka ke Allah, durhaka kepada Allah dan mempermainkan timbangan dan takaran, apa katanya? Ajan karajo kanjo itu lain. Taubatlah kepada Allah. Istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi. Beristighfarlah kamu kepada Allah Tuhanmu, kemudian taubatlah kepada Dia, karena sungguh Tuhanmu Maha Penyayang lagi Maha Pengasih. Itu peringatan dari Syuaib ke umatnya. Sudah ada umat sebelum, kaum Lut, umat Nabi Lut, umat Nabi Saleh, umat Nabi Hud.
Umat Nabi Nuh alaihissalam semuanya hancur karena ada dosa yang mereka kerjakan yang luar biasa sehingga dihukum oleh Allah di dunia kan. Jalan keluarnya adalah istighfar dan berbanyak bertaubat kepada Allah. Sebegitu dahsyatnya azab untuk umat sebelum kita. Perintah amal atau baiklah. Adi awak ndak saraman tu bana dosa tu kan. Maka jalan keluar dari semua kesalahan kita, acuk-acuk awak istighfar kepada Allah dan bertaubat kepada Dia. Qalu ya Syuaib, wahai Syuaib, mereka menjawab, ma nafqahu katsiran mimma taqul. Wahai Syuaib, kami tidak mengerti banyak tentang yang engkau katakan. Lah itu diajarkan di Syuaib, lah dibandingkan dengan umat sebelum Nabi Muhammad, sebelum mereka, sebelum kaum Syuaib, sebelum bangsa Madian, banyak dulu hancur Pak. Dosanya mirip dengan kalian, hanya variasi tambahan dosa yang kalau dilihat semua dosa yang dikerjakan umat terdahulu itu, pertama dosa yang paling gadang itu adalah syirik kepada Allah kan. Itu dosa yang umum dikerjakannya, yang dosa besar kan. Apa katanya mereka berkata, wahai Syuaib, kami tidak banyak mengerti apa yang kamu katakan. Iko helah saja, cari akal saja kan. Kami tidak paham doa yang kau katakan. Padahal tidak begitu sulit yang disampaikan oleh Syuaib. Jangan kamu menduakan Allah lagi. Karena ikut sumber malapetaka dosa yang besar, azab Allah datang kepada mereka. Itu yang diajarkan oleh Syuaib ke umatnya. Komentar kaumnya, kaum Madian, wahai Syuaib, dari nan banyak engkau kecekkan tu kami tidak paham dah. Kami tidak banyak mengerti tentang apa yang kamu katakan itu, dan sungguh kami benar melihat kamu orang yang lemah di antara kami kan. Aku yang masuk ini rasis namanya ibu. Melihat apa namanya kuah orang itu dari sisi dirinya. Kan Bapak dan Ibu, kamu benar-benar orang yang lemah di antara kami. Kalau tidaklah karena keluargamu, tentu kami pukul kamu. Kami telah rajam kamu semuanya. Sedang kamu pun bukanlah orang yang berwibawa di sisi kami. Kepada ibu-ibu hadirin berbahagia yang diingatkan oleh umatnya ke Syuaib dalam pemahamannya yang salah kan. Apa pada ibu-ibu kok adalah dialog antara Syuaib dan kaumnya. Kalau kita lihat Bapak dan Ibu secara umum, cobalah ikulah azab yang ditimpakan Allah kepada umat-umat sebelum yang diceritakan 4 kaum tadi kan. Azab umat terdahulu yang disebutkan kan 4 tadi disebutkan, umat Nabi Nuh, ya kan? Umat Nabi Lut, umat Nabi Hud, umat Nabi Syuaib, umat Nabi Saleh, umat Nabi Lut kan. Diampe umat terdahulu yang disebutkan ya ikut dosanya sangat besar. Pertama umat Nabi Nuh, air bah dan topan, walau mereka hidup yang panjang kan. Tapi ternyata dihancurkan, diazab di dunia. Kok tandanya ibu dan bapak, azab itu datang dari perilaku umat manusia kan. Datangnya azab itu karena perilaku umat manusia. Sehingga bapak dan ibu-ibu timpakan azab di Allah, di dosa dan karajonya kan. Yang diingatkan ke kita bapak dan ibu-ibu, walaupun umurnya panjang, tahunya sudut nagari, tahunya kama bisa menyelamatkan diri, tapi bila mana azab Allah itu datang, maka tak ada yang bisa menolong dan membantunya. Itu yang diingatkan bapak dan ibu-ibu kepada kita bersama melalui lisan Nabi Syuaib, wahai kaumku, kenapa kalian tetap durhaka ke Allah? Padahal bapak dan ibu-ibu katanya, air bah datang, topan yang datang,
kepada umat Nabi Nuh yang umurnya sangatlah panjang. Sehingga yang diabadikan Allah dalam Quran umur Nabi Nuh 950 tahun. Sepanjang tunyo tahunnya sudut negari sadolai. Orang lun bara lah itu kan. Pipa dan ibu-ibu. Mereka akhirnya kena azab karena dosanya kan. Kau penting sadarkan ke diri awak bapa dan ibu-ibu. Yang penting lama lambe yang namanya azab itu pasti datang. Kalau ndak dipacapek di dunia, yang pasti di akhirat pasti datang menimpa mereka. Yang kadang umat Nabi Hud misalnya, angin ribut yang memporak-porandakan mereka, walaupun badannya kekar dan kuat kan. Kalaupun badannya kuat, kalaupun badannya kekar, kalaupun orang kuat sehingga bisa membuat rumah di gunung, bisa memahat gunung, bisa membuat batu tu jadi rancak dan seterusnya. Tapi bapak dan ibu-ibu, datang angin, akhirnya mereka juga kena azab, ditimpa azab. Dan itu sudah diingatkan oleh Nabi Syuaib. Kamu sampaikan ke kalian kata Nabi Syuaib, ingat di kalian umat Nabi Nuh, umurnya lama, mereka hidupnya dalam waktu yang panjang, tapi akhirnya mereka juga mati, kena azab di dunia kan. Pelajaran di awak bapak dan ibu-ibu, kalau Allah berkehendak ata'ado dan bisa mempertahankan kehidupan wak di dunia kau. Kalau Allah berkehendak, tahulah kita tu, baru tahu awak bapak dan ibu-ibu, anan salah wak karajokan nangko. Kalau Allah berkehendak menghukum, tak ada misal. Ketiga misalkan umat Nabi Saleh, apa hukumannya? Suara yang memekakkan. Sehingga suara guntur yang memekakkan itu terjadi gempa. Walaupun punya gedung yang tangguh, walaupun punya ahli dalam memahat gunung, tapi ketika suara yang datang itu memekakkan, lah datang gempa, hancur sadwalahnya kan. Di ayat 89 ikon yang diingatkan oleh Syuaib. Wahai kaumku yang dulu pernah ada, umat yang dulu sebelum mawa, alahado mereka kena azab karena kesombongannya kepada Allah, nak beribadah kepada Allah. Cubonalah di kalian. Umat Nabi Saleh, suara guntur yang mengakibatkan gempa, walaupun mereka punya gedung dan ahli memahatkan. Coba bayangkan bisanya mau di gunung, banyak lubang. Di dalam ikulah kampung dalam kan. Buatnya lah kamar-kamar situ. Dibuatnya lah di situ tempat ini makan dan seterusnya kan. Sebegitu hebatnya mereka bapak dan ibu-ibu, tapi sekali waktu saja ketika datang gempa, habis sadwalahnya yang mereka miliki. Misalkan umat Nabi Lut dijungkir balikkan oleh Allah bumi nangkukan. Itu sebagai isyarat bahawa kalau Allah berkehendak, caranya, ya kan? Ada bisa caranya menghindar awak dah. Nah, sebegitu hebatnya orang terdahulu tu. Bukan kalau boleh kita katakan Allah Nabi SAW mengatakan orang kau hebat-hebat, orang kau punya kelebihan, orang kau punya keistimewaan yang tidak ada pada kaum yang lain. Makanya kalimat dalam Quran itu diingatkan bapak dan ibu-ibu, diingatkan, wa ya qaumi la yajrimannakum shiqaq ayusibakum mithlu ma asaba qauma nuhin. Jangan kalian ditimpa musibah seroman umat Nabi Nuh, Nabi Hud, umat Nabi Saleh, umat Nabi Lut. Belum lagi umat-umat yang lain kan. Kalau wali bapak dan ibu-ibu penjelasan Quran iko kawa luar biasa memang, bahwa bila mana Allah berkehendak kawa,
atas perilaku kita yang salah. Jamaah rahimakumullah. Hati bola azabkan. Tapi itu keistimewaan yang Allah berikan ke kita umat Nabi Muhammad. Tak langsung doh ditimpakan azab kainyo, meskipun bapa dan ibu-ibu umat Islam melakukan perilaku yang salah. Kalaupun umat Islam melakukan dosa misalkan, masih sayang Allah kawal. Maka sehingga dalam sebuah hadis Nabi katakan, semua umat terdahulu kalau melakukan kesalahan yang luar biasa, mereka akan datangkan azab kainnya. Salah satu pengantarnya, prolog pengantar datangnya azab itu, Nabi dan Rasul mohon pada Allah, samodeko bana durakonyo mereka ya Allah, datangkanlah azab lehkan. Bahkan Nabi Nuh dalam surat Nuh itu katakan, jangan tinggalkan je orang kafir seorang pun di dunia kau. Sebab itu kan, itu Nabi mendoakan, ya Allah ya Tuhan, ada taluk dia boleh ya Allah, habiskan mereka kan. Jangan tinggalkan orang kafir pun di dunia seorang pun. Tapi kan tidak mungkin loh kan. Dia labanginya Nabi Nuh kue madar kaya kan. Nah amuah lah ditunjuan madar jo. Tengok bapa dan ibu minta ya Allah, kalau mau di mana jangan ada orang kafir di dunia kan. Tapi apa daya bapa dan ibu-ibu, bahwa setan tetap berdaya untuk menyesatkan umat manusia. Setan dengan segala kehebatannya menyesatkan umat manusia kan. Sehingga ada setan yang kerjanya bapak dan ibu-ibu sampai kasalat pun, ada setan yang profesinya menyesatkan orang dalam salat kan. Sehingga si imam atau orang yang salat sendirian tak tahu nyoleh bara rakaat salat yang nyokarajuan kan. 3 sampai 5 gini gue. Sebab itu hebatnya bapak dan ibu-ibu, yang ada setan tu karajonya itu kan. Apalagi sedang mengaji ada setannya kan. Banyak-banyaknya. Apalagi awak beribadat yang lain, banyak barang setannya. Jangan lihat di dalam TV atau dalam berita orang haji macam-macam sen terjadi kan. Setannya hebat lah senang kan. Karena itu tidak pernah berhenti kan. Ikolah kan. Kalau boleh ambil pelajaran tua di ayat yang ke-90, ayat yang ke-90 kulah bapak dan ibu-ibu. Wastaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi. Iko selalu diingatkan ayat yang sebelumnya kita. Iko selalu diingatkan kau jalan keluar dari masalah yang dosa awak yang banyak tu. Banyak istighfar. Taubatlah kepada Allah. Itu yang diingatkan kau supaya kita kembali ke jalan yang benar. Kalau ternyata ada yang salah dalam hidup. Bapak dan ibu-ibu hadirin berbahagia, kita lihat kau penting. Kau sebelumnya bapak dan ibu-ibu, dia sebelumnya 88 diingatkan oleh Allah. Qala ya qaumi ara'aitum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa razaqani minhu rizqan hasana. Bagaimana pandangan kalian wahai umatku, in kuntu ala bayyinatin, jika saya punya bayinah. Ada yang sebut bayinah itu maknanya mukjizat. Wahai kaumku, bagaimana pendapatmu jika saya punya mukjizat, saya punya bukti nyata dari Tuhanku bahwa memang amboku utusan Allah. Ara'aitum, bagaimana pendapat kalian? Wa razaqani minhu rizqan hasana, Allah berikan kepada rezeki yang baik kepada saya. Patutkah engkau menyalahi perintah Allah? Ambuku yubana dari utusan Allah kau Kalau ada bukti dari Allah, apakah engkau akan mengakui ambu adalah Tuhanmu? Jawaban mereka tentu kalau berdasarkan tidak, mereka tak mengikuti. Bahkan mereka di ayat 91 tadi mencemooh kan dicemoohnya Nabi Syuaib.
Kami tidak lihat engkau tidak ada hebat dari kami do Syuaib. Kami tidak melihat engkau tu ada yang istimewa dengan. Engkau biasa-biasa saja. Nah, kalau kita lihat sama muslim, inna lanaraka fina dha'ifan, engkau kau lemah. Apa makna lemah di sisi? Kau lemah dari sisi kekuatan fisik, kekuatan ilmu, bahkan sampai dikatakan wibawanya pun tidak banyak, tidak istimewa kan. Itu ujiannya, Pak. Ini Bapak dan Ibu diingatkan, apakah anak engkau sampaikan engkau anggap benar? Engkau orang biasa-biasa saja. Tak ada engkau nan bisa kami parambiak dah kan. Tak ada nan bisa yang istimewa darimu do. Sehingga engkau tidak istimewa dalam pandangan kami do kan. Kira begitu kan. Kalau ndak coba nanti engkau do la rajamnaka, kami rajam engkau kan. Kami pukul engkau dengan batu wahai Syuaib kan. Kira-kira begitu Bapak dan Ibu. Di apa yang disampaikan Nabi Syuaib Bapak dan Ibu-ibu ke kaumnya rasanya sudah sampai ke puncaknya kan. Apa komentar dari Syuaib? Ambo di dunia nangko ndak bermaksud apa-apa. In uridu illal islah. Ambo hanya ingin mendatangkan perbaikan buat kalian selama aku masih bersanggupan. Mastata'tu. Ambo ndak bisa merubah kalian. Ambo hanya berusaha sekuat tenaga dari ambo untuk melakukan perbaikan. In uridu illal islaha mastata'tu. Iku ungkapan Syuaib Bapak dan Ibu-ibu, in uridu illal islah. Tak ada dayo di ambo do. Tak ada kemampuan nambo untuk membuat kalian taat dan patuh kepada Allah. Karena engkau sudah durhaka, tidak mau bahkan memandang bahwa saya adalah lemah. Segala macam disampaikan Bapak dan Ibu-ibu. Wa ma taufiqi illa billah. Dan tidak ada petunjuk bagiku melainkan dengan pertolongan Allah kan. Ambo tidak bisa bagi petunjuk ke kalian dah. Ambo tidak bisa bagi hidayah kepada engkau. Ambo tidak bisa merubah engkau jadi orang taat, tidak bisa. Tapi itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Kepadanya saya bertawakal dan kepadanya saya akan kembalikan. Ikut ungkapan dari Nabi Syuaib Bapak dan Ibu-ibu ketika umatnya sudah tak mau lagi diajak dialog, ketika sudah diingatkan kayaknya betapa dahsyatnya azab Allah kepada mereka yang tak mau mengikutinya. Bahkan Syuaib sudah berusaha meyakinkan umatnya ambo adalah seorang rasul, tapi apa daya mereka tak mau kan. In uridu illal islah mastata'tu. Saya hanya ingin berbuat terbaik untuk kalian wahai umatku. Maka tu perbaikan karena jawa ada al-islah. Itu karya kita merubah dari yang dabai jadi itu karya jawa. Ketika disampaikan kebenaran, saya itu dari awaknya Bapak dan Ibu-ibu. Tak ada dari awak untuk merubah orang kan. Tak ada kemampuan kita untuk membuat orang jadi taat. Tak ada dari awak. Kenapa? Sama kaji awaknya sama jo sinyal kan. Hidayahku sama jo sinyal tinggal HP nan mambiak le. Kadang HP ko nan error kan. Dan baterainya nan low bed kan. Kadang-kadang HP ko yang alek sinyal penangkuk ko nalah payah. Sama jo pula. Lai tadanga di nyo azan pi tutuiknya telingonya kan. Lai tadanga nyo orang bajumai nya maleng-lengah se boto juga. Lai tadanga di nyo orang beribadan nya betul tak tahu saya kan. Lai diumumkan di pengori musaji awak ka korban asekiko. Betul tak dengar saja. Kan. Lai celengan jalan nya lalu-lalu saya kan.
Maka Bapak dan Ibu-ibu hadirin berbahagia, semua bentuk kebajikan itu hidayah Allah, tinggal awak mambiak nyelehkan. Ada memang yang sinyalnya capek, dia tangkap sinyalnya capek kan. Maka itu Bapak dan Ibu-ibu, ini yang dikatakan oleh Syuaib, in uridu illal islah mastata'tu wa ma taufiqi illa billahi alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Kau diawak Bapak dan Ibu-ibu sebagai panguai bagi awak wa dalam awak berjuang menegakkan agama. Iko kalimat yang sangat kuat yang bisa memberikan motivasi ke kita bersama. Bahwa ternyata kita hanya bisa berbuat, tapi Allah lah yang menentukan. In uridu illal islaha mastata'tu wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Saya hanya ingin melakukan perbaikan sakuai tanago diambo, sabarabari ambo tanah. Sakitu taluk diambo, salabiah tu ambo sarahkan ke Allah. Ambo ndak bisa merubah orang kecuali Allah yang berkehendak. Aku awak camkan ke kita ibu-ibu supaya awak dalam menjalani hidup ndak begitu kecewa awak berkelebihan. Bila mana Bapak dan Ibu-ibu kita sudah berbuat, ya kan? Kadang-kadang kan lagi juo tu, lamu saji awak buat gereja jo nyurahkan. Ya. Man ibu-ibu awak la taat awak cuma ihnya diurangkan. Ya kan? Lawa ingatkan orang yang bana lah banyak. Kenapa Bapak dan Ibu-ibu begitu hidup awak di dunia tu kan? Tak ada awak di dunia aku, saya elok-elok karajo awak, orang menyanjuang kat situ. Seburuk-buruk karajo awak, tak pernah pula itu ditolak orang semuanya. Nak. Seburuk-buruk karajo orang, tetap ada orang yang mendukung kan. Sajait-jait karajo awak, tetap ada orang yang menolak. Maka awak di dunia aku jangan minta meyakinkan orang yang menolak awak, takkan yakin kan? Sebaliknya tidak dulu perlu di awak Bapak dan Ibu-ibu menyanjung orang yang sudah senang ke anda perlu. Bagi awak hanya ingin melakukan perbaikan. In uridu illal islaha mastata'tu wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Baik, kalau boleh kita katakan tujuannya, tujuan saya adalah, kata Nabi Syuaib, melakukan perbaikan sepanjang kemampuan saya. Allah lah yang menentukan. Di hasil akhir itu adonyo di tangan Allah. Atau penting, ya kan? Hasil akhir sesuatu itu berada di tangan Allah, tidak di tangan awak dah. Awak hanya melakukan perbaikan. Kalau sahu di awak mengajak orang bagaimana orang bisa dapat hidayah, lawak karajokan. Asanan baik lawak jalankan kan. Kata Nabi Syuaib, in uridu illal islaha mastata'tu wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Mudah-mudahan yang kalimat itu kuat dalam dadu awak sehingga kita tak kecut ketika melihat anan kita lakukan itu ternyata ditolak oleh orang. Bapak dan Ibu-ibu hadirin berbahagia. Kini kita masuk beberapa Bapak dan Ibu-ibu penyebab datangnya azab ke umat-umat terdahulu. Penyebab dibinasakan umat terdahulu kan. Karena umat terdahulu dibinasakan, Yobana binasakan. Ketika awak dulu bahas tentang Nabi Nuh alaihissalam, apakah ketika Nabi Nuh itu yang abih itu semua orang, semua manusia kecuali nanayak kapal saja, atau hanya sekelompok kecil saja kan? Kan di umat Nabi Nuh alaihissalam kan yang elo-elo surah ni kapal kan, ayo ni kapal semuanya. Banyak nanayak kan? Banyak dalam artian puluhan kan? Tapi jauh lebih banyak yang tak mau naik kan? Ada yang sebut apakah yang dihancurkan itu hanya sekelompok kecil itu saja, atau seluruh orang di dunia ketika itu habis karena umat Nabi Nuh banyak kan? Ada yang katakan
hancur sadolahnya kan. Kenapa? Karena Nabi Nuh waktu itu umatnya belum banyak. Kecuali yang ndak hancur itu, yang ndak naik kapal, yang naik kapal itu yang sepasang binatang, itulah yang selamat kan. Di harimau nang kini ko ha, itu dari Nabi Nuh itu naik kapal kan. Jadi kalau digigitnya diulah kini misalkan, itulah nenek moyang Nabi Nuh tadi. Yang sebenarnya nyo elok kan. Tapi digigit nyawa mungkin tabaah kan. Awak berjalan di cibiannya di monyet misalkan. Ya. Itu monyet yang naik kapal nenek moyang. Akhirnya begitu. Dalam pemahaman pendapat pertama itu, Bapak dari akhirnya nak kaji ba'a kok umat dulu dibinasakan Allah. Ada 6 alasannya minimal Bapak dan Ibu-ibu yang perlu awak waspadai. Karena di ayat 89 sudah diingatkan di Nabi Nuh, di Nabi Syuaib, jangan kalian lanjut je dosa. Karena itu sudah terjadi pada umat sebelum engkau. Umat sebelummu sudah hancur. Maka Bapak dan Ibu-ibu, penyebab dibinasakan umat terdahulu, pertama, iko pokok galihnya mereka syirik ke Allah kan. Di umat terdahulu, umat sebelum awak, sebelum Nabi Syuaib, itu dihancurkan cerita Nabi Syuaib ke umatnya. Karena mereka syirik kepada Allah kan. Awas pada awak dariku, karena syirik adalah perilaku yang sangat-sangat dibenci Allah. Awak ke dunia aku lah ya ibu, tidak ada yang bisa memasuk. Awak di dunia aku tidak ada yang bisa menentukan jalan hidup awak. Awak di dunia aku bapa dan ibu, tidak ada yang bisa barat tentu dapat rezeki awak tu. Awak hidup di dunia aku tidak ada yang tentu bisa memastikan ketika lalu awak jago besok pagi kan. Awak ketika mati besok tidak ada yang bisa menentukan tempat narancak untuk awak tu. Semuanya Allah. Kenapa kok tidak Allah awak sembah? Itu mungkin bagi Tuhan kan. Tak ada orang lahir ke dunia bisa dipastikan. Sehebat-hebat manusia bisa merekayasa genetik sehingga orang bisa layak. Ada yang pandai. Tapi ya Bapak dan Ibu hadirin berbahagia, karena Allah Maha Sayang ke awak bersama, awak dipilih jadi orang kan. Sehingga kita lahir ke dunia kini kan. Bapak dan Ibu, maka syirik adalah dosa besar yang paling besar kan. Akbarul kabair. Diko dia reng dosa tu 76 macam dosa besar. Misalkan Al-Dhahabi katakan nomor 1-nya syirik kepada Allah. Konyo ibu, iko wajib awak jauhi ko kan. Kalau suami awak ndak sayang ke awak leh, pabaya isi awak gaya hidup awak kan. Pabaya isi dengan mendoa ke Allah. Ndak perlu dikadukan kambah dukun kan. Orang kadang-kadang baca rimbah dukun kan. Sehingga pangana suami ke awak se kan. Sehingga pangananya ndak do kana lain leh. Lah bodoh se suami kan. Kenapa Bapak dan Ibu-ibu? Payah se dia awak caranya. Karena Allah yang tentukan semuanya kan. Kan? Ndak lancar rezeki awak, jangan ragu awak Allah Maha pemberi rezeki kan. Kalau Allah merubah kehidupan awak, rezeki berupa materi ndak sulit bagi Allah kan. Banyak contoh hidup hari kini yang mereka hidupnya dari orang biasa jadi berubah jadi orang luar biasa karena Allah yang Maha penentu hidup itu kan. Jangan wak cari cara mencapai rezeki dengan mengurangi kemahakuasaan Allah. Dengan cara mengurangi kemahakuasaan Allah dengan mencari minta tolong ke selain Allah kan. Innallaha huwar razzaq. Allah Maha pemberi rezeki kan. Wak sakit menditu pula. Awak bermasalah menditu pula, kadukan ke Allah. Jangan kadukan ke Mr. X yang ini belum tentu tidak bermasalah seperti awak kan. Dia kadang-kadang jadikan kan, tak tolong ke orang. Tak lancar awak, tak lancar rezeki awak. Cari orang
supaya orang nak lewat ke kedai tu kawak saya maduknya kan. Maduk saya orang lewat tu ke kedai awak. Tiuknya masuk ke kedai diyakini nyoba lanjutkan. Pasti nyoba lanjutkan. Minta tolong ke orang kan. Kan bodoh awak tu. Bang kau bodoh awak. Kan awak paika disebut orang pintar kan. Orang dukur tu kan disebut orang pintar gini kan. Karena nyo bisa mengarajokan yang dipandang orang tidak bisa kan. Kalau yo pintar lah orang dukun tu tentu inyo na lebih santiang pada awak kan. Pastinya manggalih kan. Ya kan. Bukanya kadai nandi nanggalihnya ko godoknya kawan ko nandi galih kawan sebelah ko ndak tanggung lama-lama do. Nandi galihnya godok cuma nyo nampak durang godok ko bentuk coklat juga kan. Kalau yo pandainya kan banyak pada dukun tu nama saya pansai kan. Percaya Allah waktu kan. Tu mangko kecek orang sampai ke dukun tu urangan dia kan. Dan orang yang ditamu itu orang bodoh. Kalau salamu kuado tobat ke Allah. Karena syirik adalah dosa besar yang sangat besar. Kalau alun salah saya jo Allah ndak berhak awak masuk surga doh. Iko nan pambe awak masuk surga kan. Dua bapak dan ibu-ibu menolak perintah Allah secara terang-terangan. Betapa kaum Syam tadi katakan, kalian tidak amuah. Iko faktor kedua, Ummai Sabalunawa menolak secara terang-terangan. Qalu ya Syuaib, wahai Syuaib, kami tidak paham doa yang engkau kecekkan. Kami tidak paham banyak dengan ayat yang engkau katakan. Tidak ngerti kami dengan engkau katakan. Bahkan kami engkau bodoh, lemah, engkau biasa-biasa saja. Tak ada yang bisa diparambiak dari engkau doh. Tak bisa kami menjadikan engkau sebagai ikutan doh. Keangkuhannya kan. Padahal jauh-jauhnya sudah katakan di ayat 88, bagaimana pendapat engkau? Jika saya punya bukti bahwa saya utusan Allah, percaya tidak engkau kan? Ternyata bapak dan ibu-ibu mereka juga tak mau kan. Akonan kedua bapak dan ibu-ibu mereka menolak secara terang-terangan perintah Allah kan. Yang ketiga, kenapa mereka didustakan? Mereka dibinasakan, mendustakan para rasul kan. Kalau ambil ke cerita Syuaib benar adanya. Besok ini jua caranya ambo meyakinkan kalian lah. Indah jo kalian amuah doh. Lah sajaleh ko ambo jadi seorang rasul. Ada bukti yang memang itu bukti bahwa ambo utusan Allah. Tapi ternyata mereka tidak mau sama sekali kan. Kalau rujuk kateh, ikolah bapak dan ibu-ibu sebagai faktor mereka dibinasakan oleh Allah kan. Nan kampe karena kesombongan dan keangkuhan kan. Jawab dulu satu-satunya ayat yang menggambarkan ibu-ibu orang yang menolak ayat-ayat Al-Quran, orang yang menolak ayat-ayat Allah dan mereka sombong. Kata Allah, mereka tidak akan masuk surga sehingga anak onta bisa masuk ke lubang jarum. Mustahilun. Tegaknya. Mustahil mereka bisa masuk surga. Kenapa mustahilnya anak onta masuk ke lubang jarum? Asabaitu lo mustahilnya mereka masuk surga karena kesombongan dan keangkuhannya. Innal ladzina kadzdzabu biayatina wastakbaru an la tufattahu lahum abwabul jannah wa la yadkhulunal jannah la tuftahu abwabus sama wa la yadkhulunal jannah hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Kalau le kampe ko ibu dan bapak iko lambang dari kekafiran seseorang kan. Syiriknya, menolak perintah Allah, mendustakan para rasul, kesombongan dan keangkuhannya kepada Allah. Pan bapak dan ibu-ibu melakukan kedurhakan sosial dan moral. Akulah yang wak sabu itu. Kedurhakan sosial dan moral itu dosa mereka seperti yang dilakukan kaum Syuaib.
Apa itu melakukan kedurakan sosial dan moral? Mereka mempermainkan takaran dan timbangan. Ko pacil loko ibu dan apa-apa ternyata kalau masif di masyarakat secara berkelanjutan dan banyak orang lakukan, bila mana bapak dan ibu-ibu sudah banyak terjadi itu, maka masanya datang azab dan hukuman Allah. Yang keenam, hidup berfoya-foya dan melupakan akhirat. Aku yang ditakutkan juga bapak dan ibu-ibu, kadang-kadang orang dipitih lah banyak kan, sehingga mengerajokan anak ketujuh dinyokan. Iku potensi ku terjadi bapak dan ibu. Kalau landak bayi man orang kayo ko doa, anak ketujuhnya kerajuan kan. Kalau landak Allah jadi ukuran hidup dari bapak dan ibu-ibu, iya, anak ketujuhnya kerajuan kan. Ada sebuah kisah, itu kisah nyata di hidup bapak dan ibu. Ada seorang ibu-ibu yang lah tinggal anaknya, nak laki-lakinya merantau ke daerah jauh lah, daerah jauh. Lalu ibunya tinggal di rumah. Tanyanya di ibunya, nak amak taraga juang pulang lah. Tak bisa pulang dong mak, sedang sibuk. Lalu bulan datang terangannya informasi berita anaknya kolam bali oto kan. Berarti lampir dia pulang kan. Ma anak ingin sobok juang, pulang lah. Allah sedang sibuk kerja mak tak bisa. Boleh salah telefon terangan lo anak kolam bali rumah kan. Ayo pandai yang menyenangkan hati anak jo bini yang ya. Tabali diang rumahnya. Betilah banyak ibu dan bapak, ya tentu kebutuhan. Dia betilah banyak ndak kamakan ikan lah dong. Dibelinya wow lah kan. Kabarnya wow ko dibelinya sampai 10 juta. Wow luar negari kan. Kalau tanya jo apa-apa nan pencandu wow 10 juta tu saujung kuku baru tu. Sehingga ada wow konan harganya 1 miliar bagaikan. Padahal nya busuk je tu kan. Harga segitu tu. Balinya wow ko sampai 10 juta. Wah anak ketik. Dibuatnya kandang. Kalau mahal tentu tak mungkin kandangnya kandang buruk tu ha. Makannya tentu tak mau kepala maco tu kan. Raja lain tak kan. Raja lain mahal lo makannya tu kan. Karena terbuang pitih kau kan. Tentu makannya rancak lah begitu kan. Tak mungkin nasi siso tu kan. Tentulah makannya lah mahal. Buat lo kandang rancak di laman. Kalau pitih lah banyak oto lah ada cukup nikmat. Bali wow lah kan. Tahu amaknya. Kecik amaknya menelpon. Nak, iku amak nelpon terakhir kau. Dah amat telpon sudah boleh dah. Nanda mau pulang andaikanlah Allah mentakdirkan amak lah ia sekali lagi, amba ndak ingin lah ia jadi